Kalau kita bicara tentang sejarah masyarakat Pendampingan itu, kalau dalam teori sejarah antropologis itu kan gabungan antara budaya Madura dengan budaya Jawa, sehingga menghasilkan satu warna baru yang orang menyebut dengan Pendampingan. Pendampingan itu sebenarnya areanya tidak hanya Jember, jadi mulai dari wilayah sekitar Pasuruan, kemudian Jember sendiri sampai mendekati wilayah Banyuwangi. Kalau kita mau Banyuwangi sudah jelas itu pusing, dan Bondo itu cenderung ke Madura, Bondoso juga Madura, Probolinggo itu ada unsur Pendampingan juga, tapi persentasenya masuk ke bisa dikatakan Pendampingan karena komposisinya jadi imbang. Orang Madura, darah migran, baik itu dari Mataraman, kemudian daerah Surabaya, Malangan, kemudian Ponorogo, daerah kita itu ada juga. Dan akulturasi budaya itu yang kemudian menghasilkan istilah Pendampingan berkaitan dengan unsur dialek bahasanya, kosakata yang lahir di wilayah Jember itu kan berbeda dengan wilayah yang lain beberapa kosakata. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit sekelumit tentang Pendampingan. Saya punya kesenian dulu. Saya punya kesenian itu, bapak saya itu kan punya sawah di belakangnya Sutarjo. Karena saya punya kesenian, bapak itu tidak ikut apa-apa sudah. Tidak ikut apa-apa, cuma bapak itu bilang, "Le, saya minta tolong sama sampean, sama anak-anak saya. Apa, Pak? Jangan kesenian tradisional, bukan macam-macam, ada macam-macam dulu. Yang ketepong seperti ini jangan sampai mati." Nah, akhirnya diteruskan sama saya saya dapat 2 tahun, bapak sudah terasa. Saya punya sawah, saya buat can-macanan. Bapak itu buat can-macanan, menakuti orang yang biar panen bapak itu biar dak kalong. Nah, akhirnya bapak itu bilang, saya punya can-macanan di sawah. Kalau can-macanan ditaruh di kesenian gimana nanti? Saya tak pikir saya langsung positif langsung dipakai, enggak. Saya masih perpanjang, masih musyawarah sama anak-anak, sama anak buah saya gimana. Akhirnya saya untuk informasi sama anak buah saya, coba aja Pak, cara masyarakat itu ditaruh di kesenian. Diambil sama bapak saya, ditaruh di kesenian. Kok tahu-tahu itu dibawa kesenian itu tahun berapa itu tidak tahu saya ya. Kok masyarakat yang penonton semua itu kok senang. Satu loh, kok senang anak orang-orang itu penonton itu gimana ini Pak? Ditambahi apa Pak? Saya mau bikin burung Garuda tapi jelek. Kalau sekarang kan bagus, burungnya saya itu bagus. Kalau dulu jelek, walaupun jelek jangan dibuang, sejarah. Akhirnya bapak itu buat mano, nggak ditaruh sama kesenian, taruh di sawah lagi. Sudah macan yang itu yang pertama diambil sama saya, ditaruh ke kesenian. Kan sudah ada yang di sawah, diganti dengan burung Garuda. Akhirnya bapak itu bilang juga, gini
Ini berbagu anu aja, sudah bagus saja kesenian ini. Ayo gimana kalau ada gurunya? Kok tahu-tahu saya kesimpulan lagi saya diambil dengan saya, tidak ada informasi sama anggota saya sudah gitu, macan sudah apa? Sudah sukses, sudah setuju anak-anak, kok penonton sudah setuju. Akhirnya diambil sama saya. Yang burung Garuda itu diambil sama saya di sawah, kok tambah bagus. Akhirnya kan pada itu saya itu diambil, sudah habis, kosong di sawah bapak. Buat apa katanya? Buat monyet bapak punya. Ini diambil semua, ini burung Garuda, macan sudah habis, ditaruh di sawah anak saya diambil katanya bapak. Akhirnya buat monyetan ada. Akhirnya bawa monyet itu dan ditaruh di sawah juga sama bapak. Sampai empat sawah itu dikasih semua. Akhirnya diambil semua sama saya. Akhirnya itu ada monyet, ada macan katu, ada burung Garuda. Ya kalau secara pasti kapan munculnya itu memang belum diteliti ya dengan serius, tetapi itu sudah beberapa generasi. Oleh karena itu menjadi tradisi, dan itu di wilayah yang penduduknya bersuku Madura, dari penduduk Madura ya. Kemudian apa yang terjadi sesungguhnya sama saja, kelompok etnik mana saja, masyarakat mana saja selalu ada kepercayaan takut kepada binatang buas, takut kepada yang gaib, takut kepada bencana, takut kepada walat dan lain-lainnya. Dan salah satu binatang buas yang ditakuti adalah harimau. Nah, itu sesungguhnya tradisi agraris, karena kan petani tinggal di dekat hutan, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Maka kemudian untuk mengatasi hal-hal yang membelit jiwanya, ya, yang sangat menggoda dirinya, memunculkan ketakutan itu, lalu dibuatlah semacam gerakan-gerakan yang menirukan perilaku seekor harimau. Karena pas sebenarnya kalau kita melihat awalnya dalam sejarah dari grup Macanan Katu itu kan dari, kalau di daerah Jember ini kan banyak seperti perkumpulan dari arisan. Dalam beberapa waktu sekali itu arisan dari daerah ini satu ketika menampilkan hiburan yang sifatnya menampilkan dari beberapa tingkatan. Jadi misalnya seseorang sudah mengalami grade 1, dia menguasai grade 2, nah, grade yang sudah berhasil ini dipertontonkan pada masyarakat sekitar. Nah, kemudian satu ketika muncul Macanan Katu yang sebenarnya berkiblat di seni barong Bali, kemudian ada unsur barong sai. Nah, walaupun itu tidak sepenuhnya, tapi kalau barong Bali itu bisa kita lihat dari bentuk, kemudian dari gerakan tarinya. Nah, ini yang kita tidak bisa menemukan sejak kapan sebenarnya Macanan Katu itu masuk di area arisan perkumpulan pencaksilat seperti ini. Kalau Macanan Katu kemudian kenapa menjadi seolah-olah warisan budaya dari Jember? Karena ya di Jember masih ada pewarisnya, pewaris aktifnya, dan di sini terdapat beberapa kelompok yang memainkan Macanan Katu. Tetapi tentu saja sudah jauh daripada yang dulu, ya. Karena di sini ditambah hal-hal yang bersifat menghibur begitu, ditambah apa kira-kira selingan-selingan lain yang membuat penonton itu senang. Seperti yang Anda katakan tadi, ada silat, ada nyanyi, ada musik khas mereka gitu. Kalau kita bicara tentang Macanan Katu itu, kalau itu dikaitkan dengan
khas Jember sebenarnya ya kurang tepat, karena unsurnya yang terlibat di kesenian itu banyak sekali. Ada unsur Banyuwangi, ada unsur Bali, dan ada unsur reok Ponorogo, kemudian masuknya lagu-lagu campur sari, kemudian ada dangdutnya, kemudian kalau kita melihat pagelarannya itu ada pencaksilat, seni pencaksilat ya, kemudian ada peragaan dari bela diri, pencaksilat dari yang usia anak-anak, remaja sampai orang tua. Nah, kalau misalnya ini tadi pertanyaannya apa bisa dikategorikan sebagai kesenian Jember, saya kurang setuju. Tapi kalau itu hasil karya dari bentuk kesenian Pandalungan mungkin lebih pas, karena unsurnya masuk semua. Itu bisa saya sampaikan tentang bagaimana Macan Katu itu posisinya dengan masyarakat Pandalungan. Tapi kalau itu disebut sebagai kesenian khas Jember, ya saya kurang pas untuk menyetujui komentar. Jadi Macan Katu ini bisa dibilang bukan asli dari apa ya, istilahnya bukan lahir dari budaya Pandalungan itu sendiri. Oh iya, nggak ada tuh orang yang berdiri sendiri itu. Ya karena apa, kesenian semacam itu kan ada di mana-mana. Ada Sisingaan di Jawa Barat, ada Barong ya di Bali, ada Barong di Kemiren, ada reok Ponorogo ya di Ponorogo, kemudian di Bondowoso ada rontek Singa Ulung, ya singa, macan, ada di mana-mana gitu. Ya. Tapi sekarang ini lalu menjadi milik masyarakat Pendalungan karena di sini pewarisnya banyak, di tempat lain tidak. Kebetulan di daerah yang paling dekat itu ada rontek Singa Ulung yang hampir sama. Bedanya sama singa dan di sini macan. Di Bondowoso. Ya itu produk Pandalungan juga. Yang asli punya saya itu Macan Katu sama Pencaksilat. Karena apa Pak Sumar? Walaupun tampil bagaimana Pak Sumar, kok Pencaksilat kalau tidak dihilangkan, tidak boleh sama saya. Karena masih ada Jember Pencaksilatnya. Yang dengan Macan Katu itu deh yang saya di sampai sekarang. Bukan gandrungan, bukan deh. Cuma itu mengisi waktu deh. Jadanan itu mengisi waktu. Yang asli itu yang burung garuda tuh pas, dan Macan Katu monyet-monyetan itu memang hiburannya masyarakat Jember. Bukan itu inovasi, ditambah garuda-garuda, tidak ada masalah. Kegiatan kesenian yang sekarang itu merupakan gambaran akumulasi dari adaptasi masyarakat dan mereka membawanya dari daerah asal. Kalau kita mencari pembenaran penilaian mana yang lebih tua, mana yang lebih bagus, mana yang pantas disebut itu kesenian daerah, kita kembalikan pada masyarakat penikmat. Kebudayaan itu kata yang bergulir, tidak pernah berhenti, ya, selalu berubah. Macan Katu ini adalah juga bentuk ekspresi dari masyarakat Pendalungan, karena di sana terdapat citra rasa Bali, citra rasa Banyuwangi, citra rasa Madura, yang citra rasa Jawa, yang itu kemudian menjadi satu, tereksplor dan menjadi satu seni mozaik yang sangat kaya, yang kemudian salah satunya dikenal dengan Macan Katu. Seni Macan Katu itu sendiri ada beberapa ilustrasi hewan seperti macan, kemudian dan hewan-hewan yang lain, dikayakan dengan jenis musiknya, dikayakan lagi dengan jenis tari-tariannya. Ilustrasinya bisa bertambah, berkembang dengan mudah, dengan apapun lah ya.
tapi itu bagian dari pengayaan aja. Nah, sekali lagi tidak ada pakem yang harus dipegangi karena ruhnya di situ murni ruh seni tradisional. Tidak ada pakem sentral yang wajib dipegang. Memang pemerintah Kabupaten Jember melalui kantor pariwisata memberi apresiasi kepada semua jenis kesenian yang di Jember. Salah satunya ya kesenian tari, kesenian musik, patrol, dan juga kesenian cantelan kaki, kemudian reog, dan juga keroncong. Kita semuanya support. Nah, mungkin ada salah satu kelompok seni cantelan kaki yang belum tersentuh, ke depan kita akan perbaiki lagi, kita akan support. Tapi yakinlah bahwa kami tetap mengapresiasi dan mendorong agar semuanya bisa hidup dan bisa menjadi kekayaan dari masyarakat.